Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita dapat melakukan aktivitas dan di bawah lindungan Allah SWT. Baik, untuk pembelajaran kali ini kita akan melaksanakan secara online atau daring, yang mana kita akan membahas suatu bab pada pembelajaran pelajaran IPA, yang yaitu mengenai bab sirkulasi pada manusia, pada peredaran darah pada manusia. Oke, mari kita buka pembelajaran kita hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian tujuan pembelajaran hari ini diharapkan mampu menjelaskan struktur jantung pada manusia, membedakan macam-macam pembuluh darah pada manusia, dan mendeskripsikan sistem peredaran darah pada manusia. Dalam proses kelangsungan hidupnya, manusia juga membutuhkan makanan dan oksigen untuk melangsungkan metabolisme. Nah, dari proses metabolisme ini, selain menghasilkan zat-zat yang berguna, juga menghasilkan sampah atau yang disebut zat sisa yang harus dikeluarkan dari tubuh. Nah, bahan-bahan yang diperlukan tubuh seperti makanan, oksigen, kemudian hasil metabolisme, dan sisanya diangkut dan diedarkan dalam tubuh melalui sistem peredaran darah. Hasil pencernaan makanan dan oksigen diangkut dan diedarkan oleh darah ke seluruh jaringan tubuh. Sementara itu, sisa-sisa metabolisme diangkut oleh darah dari seluruh jaringan tubuh menuju organ-organ pembuangan. Nah, apa sih sistem sirkulasi? Nah, sistem sirkulasi itu merupakan suatu sistem transportasi yang berfungsi untuk mengangkut berbagai zat di dalam tubuh. Pada manusia berupa sistem peredaran darah. Nah, sistem peredaran darah ini terdiri dari darah dan alat peredaran darah. Nah, yang dimana beberapa fungsi peredaran darah itu menunjukkan betapa pentingnya darah bagi manusia. Yang pertama, fungsinya itu mengedarkan oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh dan mengangkut karbon dioksida sisa aktivitas sel dari tubuh ke paru-paru untuk dibuang. Kemudian yang kedua, mengangkut nutrisi yang diperlukan untuk metabolisme tubuh dari sistem pencernaan dan membawa sisa metabolisme ginjal untuk dibuang. Kemudian mengangkut hormon. Kemudian yang keempat itu mengangkut sistem kekebalan tubuh. Dan yang terakhir itu mengatur suhu tubuh. Mungkin teman-teman tahu mengenai jantung. Kan jantung itu merupakan organ sistem peredaran darah yang bertugas memompa darah dan mengalirkan darah dalam pembuluh darah yang terletak pada rongga dada di antara kedua paru-paru, di atas diafragma dengan posisi condong ke kiri. Nah, biasanya di jantung itu berada di sebelah kiri. Jantung dilapisi oleh perikardium yang mengandung cairan perikardia. Nah, perikardium ini berfungsi untuk melindungi jantung agar tidak terluka karena bergesekan ketika berdetak. Kemudian kita mengenal apa itu struktur dari jantung. Nah, jantung itu sendiri memiliki 3 lapisan, yaitu perikardium yang tadi sudah disampaikan, itu pembungkus luar. Kemudian miokardium atau otot jantung, dan endokardium atau pembatas ruang jantung. Nah, jantung terdiri dari 4 ruang, yaitu serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan juga bilik kiri. Nah, serambi kanan berfungsi menerima darah dari seluruh tubuh mengandung karbon dioksida, dan darah ini darahnya kotor. Kemudian ada serambi kiri yang berfungsi menerima darah dari paru-paru sebanyak. Kemudian yang kedua ada serambi kiri berfungsi menerima darah dari paru-paru banyak mengandung karbon dioksida. Nah,
ini bentuknya darahnya bersih. Kemudian ada bilik kanan, yang mana fungsinya itu menerima darah dari serambi kanan, kemudian dipompa ke paru-paru. Dan yang terakhir itu bilik kiri, yang berfungsi menerima darah dari serambi kiri, kemudian dipompa ke seluruh tubuh. Nah, antara bilik kanan dan serambi kanan terdapat katup pulpula tricupidalis, yang berfungsi mencegah agar darah dari balik kanan tidak kembali ke serambi kanan. Antara bilik kiri dan serambi kiri terdapat katup pulpula bicuspidalis, yang dimana berfungsi sebagai mencegah agar darah dari bilik kiri tidak kembali ke serambi kiri. Kemudian di sini kita membahas mengenai mekanisme kerja jantung. Nah, jika serambi jantung mengembang, darah dari seluruh tubuh dan paru-paru masuk ke serambi, kemudian darah dari serambi jantung menguncup dan darah masuk ke dalam bilik. Apabila bilik menguncup, maka darah dipompa menuju seluruh tubuh dan paru-paru. Pada tekanan darah dan denyut jantung, otot jantung mempunyai kekuatan untuk berdenyut sendiri secara terus-menerus. Sebuah sistem terintegrasi yang berada dalam jantung mengawali denyutan dan merangsang ruang-ruang pada jantung secara sistematis. Nah, jantung ini mempunyai impuls yang menyebar ke semua bagian atrium dan ke simpul anterioventrikel. Kemudian, dorongan akan dilanjutkan ke otot ventrikel melalui serabut Purkinje. Hal ini berjalan cepat supaya kontraksi ventrikel merasa pada apeks jantung dan menyebar bersama cepat ke arah pangkal arteri besar yang meninggalkan jantung. Tekanan darah adalah ukuran seberapa kuatnya jantung memompa darah ke seluruh tubuh. Nah, umumnya orang dewasa dengan kondisi sehat memiliki tekanan darah normal sekitar 90/60 mm/Hg hingga 120/80 mm/Hg. Angka 120 dan 90 menunjukkan tingkat tekanan ketika jantung memompa darah ke seluruh tubuh. Umumnya orang dewasa dengan kondisi tubuh sehat memiliki tekanan darah yang normal sekitar 90/60, kemudian hingga 120 hingga 120/80. Angka 120 dan 90 ini menunjukkan tingkat tekanan ketika jantung memompa darah ke seluruh tubuh, atau bisa disebut tekanan sistolik. Sementara angka 80 dan 60 berarti tingkat tekanan saat jantung beristirahat sejenak sebelum kembali memompa lagi, atau kerap disebut tekanan diastolik. Terdapat dua pengukuran penting dalam tekanan darah, yaitu tekanan sistolik, yang dimana tekanan darah saat jantung berdetak dan memompa darah. Kemudian tekanan diastolik, yang merupakan tekanan darah saat jantung beristirahat di antara detakan. Kemudian kecepatan denyut jantung di dalam keadaan sehat berbeda-beda, berpengaruh oleh aktivitas makanan, pekerjaan, keadaan emosi, dan juga umur. Kecepatan normal denyut nadi pada pas bayi lebih kurang 140 kali per menit. Denyut jantung ini tambah mengalami penurunan bersamaan bertambahnya umur. Dan pada orang dewasa, kualitas denyut jantung lebih kurang 70-80 per menit. Baik, selanjutnya itu tapak pembuluh darah. Pembuluh darah adalah jalur bagi darah yang mengalir berasal dari jantung menuju ke jaringan tubuh dan sebaliknya. Menurut struktur dan fungsinya, pembuluh darah dibagi menjadi 3 macam, yaitu yang pertama ada pembuluh darah nadi atau arteri. Pembuluh darah arteri adalah pembuluh darah yang membawa darah meninggalkan atau keluar jantung. Arteri condong terdapat agak lebih dalam meninggalkan atau
Arteri condong terdapat agak lebih dalam di jaringan badan. Pembuluh arteri banyak mengandung oksigen atau O2, kecuali arteri pulmonalis yang membawa darah dari jantung ke paru-paru mengandung karbon dioksida atau CO2. Yang kedua itu ada pembuluh darah balik atau pena. Pembuluh darah balik atau pena adalah pembuluh darah yang mengangkut darah menuju ke jantung. Pembuluh balik terdiri dari 3 lapisan, seperti pembuluh arteri dari susunan dalam ke arah dan luar adalah endotel, kemudian otot polos dan jaringan elastik, serta jaringan ikat fibrosa. Pembuluh balik banyak mengandung karbon dioksida atau CO2, kecuali pena pulmonalis yang membawa darah dari paru-paru ke jantung mengandung oksigen atau O2. Yang ketiga itu ada pembuluh kapiler. Pembuluh kapiler ini merupakan pembuluh yang menghubungkan ujung pembuluh nadi terkecil dengan ujung pembuluh balik. Meskipun diameternya itu sebuah kapiler itu benar-benar kecil, kuantitas kapiler ini timbul berasal dari sebuah arteriol tergolong besar, supaya keseluruhan daerah sayatan melintang yang tersedia untuk aliran darah meningkat. Pada orang dewasa, kurang lebih terdapat 90.000 km kapiler. Untuk lebih jelasnya, bisa dilihat tabel di bawah ini. Itu ada sistem peredaran darah. Nah, sistem peredaran darah manusia dikendalikan oleh organ jantung yang berguna untuk memompa darah agar mampu mengalir ke semua tubuh. Saat otot jantung berrelaksasi, jantung dan dalam keadaan Saat otot jantung berrelaksasi, jantung dalam keadaan mengimbang, volumenya besar dan tekanannya kecil. Kemudian berdasarkan cara kerjanya sistem peredaran darah ini dibagi menjadi 2, yaitu peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Peredaran darah kecil merupakan peredaran darah yang mengalirkan darah dari jantung ke paru-paru dan lagi ke jantung dan balik lagi ke jantung. Urutannya adalah jantung, balik kanan, kemudian arteri pulmonalis, kemudian paru-paru, kemudian vena pulmonalis dan jantung atau serambi kiri. Dan pada peredaran darah besar, yaitu peredaran darah yang mengalirkan darah yang kayak oksigen dan dari bilik kiri jantung lalu diedarkan ke semua jaringan tubuh. Urutannya itu jantung, bilik kiri, kemudian aorta, kemudian seluruh tubuh, dan kemudian vena cava, dan kemudian pada jantung atau serambi, pada jantung serambi kanan. Kemudian terdapat kelainan pada sistem sirkulasi. Terdapat kelainan pada sistem sirkulasi. Nah, sistem peredaran darah juga mengalami gangguan, kemudian maka akan berdampak pada fungsi tubuh secara menyeluruh. Fungsi utamanya dari sistem sirkulasi adalah untuk memasok oksigen, hormon, dan nutrisi penting lainnya seperti kelainan pada sistem sirkulasi. Nah, sistem peredaran darah juga mengalami penggangguan, maka akan berdampak pada fungsi tubuh secara menyeluruh. Fungsi utama dari sistem sirkulasi ini adalah untuk memasok oksigen, hormon, dan fungsi penting lainnya ke sel-sel tubuh dari jaringan. Nah, yang pertama itu ada jantung koroner. Nah, jantung koroner ini merupakan penyakit jantung yang disebabkan oleh tersumbatnya arteri koroner, yaitu pembuluh yang menyuplai darah ke jantung. Penyumbatan pembuluh tersebut dapat terjadi karena adanya endapan lemak, terutama berupa kolesterol pada lapisan dalam dinding pembuluh.
Dan itu ada hipertensi. Hipertensi yang merupakan suatu keadaan yang ditandai dengan tekanan sistoli atau 150 mm Hg atau tekanan diastol di atas 100 mm Hg. Hipertensi atau yang dikenal sebagai tekanan darah tinggi ditandai dengan badan lemah, pusing, napas pendek, dan palpitasi jantung. Kemudian gangguan yang lain itu ada hipotensi. Hipotensi merupakan suatu keadaan yang ditandai dengan tekanan sistol dan diastolnya di bawah ukuran normal. Tekanan darah ideal adalah 120 untuk sistol dan 70 atau 80 untuk diastol. Ditandai dengan gejala badan cepat lelah, tangan dan kaki terasa dingin, dan mudah pusing ketika bangun dari tidur. Kemudian yang selanjutnya, stroke. Gangguan yang stroke ini mungkin sering mendengar penyakit pada penderitaan stroke. Penyakit ini pada peredaran darah sering menyerang adalah stroke. Penyakit ini dapat terjadi ketika salah satu pembuluh yang mengarah ke otak tersumbat oleh gumpalan darah atau pecah. Ini menghentikan aliran darah dan mencegah oksigen masuk ke otak dan bisa ini awal dari mulainya penyakit dari stroke dan gangguan penyakit yang lainnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang yang mohon maaf. Mari akhiri. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.